Om Swastiastu. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan terkait dari pembahasan atau jawaban dari pertanyaan ujian akhir semester Agama Hindu kali ini yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Inyoman Tike MSI. Namun sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Putu Deanita Dewi dengan NIM 23170510004 dari Prodi S1 Akuntansi, absen 21, rombel 17 Agama Hindu. Nah, di ujian akhir semester kali ini diberikan sebanyak 10 pertanyaan terkait dengan beberapa topik pembahasan. Nah, adapun topik pembahasannya, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan Trihita Karana, kedua yaitu mengenai pluralisme dan dharma negara, yang ketiga terkait dengan etika dan panti asuhan, yang keempat adalah terkait dengan etika dan korupsi, dan topik yang kelima atau terakhir adalah terkait dengan yoga center. Nah, jadi untuk mengefisiensikan waktu, saya akan lanjutkan terkait dari pertanyaan yang pertama, yaitu berikanlah pendapatmu apa kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu. Nah, namun sebelumnya di sini saya akan memaparkan secara singkat apa itu Banten. Jadi Banten merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan upacara Hindu sebagai bentuk persembahan dan sarana bagi umat Hindu dalam mendekatkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, menurut pendapat saya, adapun kelebihan adanya Banten, yaitu yang pertama adalah sebagai wujud serada dan bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa, kemudian yaitu sebagai sarana penyucian diri dan lingkungan, kemudian yang ketiga sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan kekeluargaan. Seperti yang kita ketahui bahwa proses pembuatan Banten sering dilakukan oleh bersama-sama anggota keluarga atau komunitas yang pada gilirannya dapat mempererat hubungan sosial dan kekeluargaan. Kemudian yang keempat adalah sebagai wujud rasa syukur dan bentuk simbolis keseimbangan alam semesta, di mana bahan-bahan Banten itu seperti yang kita ketahui berasal dari tumbuhan, buah-buahan, kemudian juga berasal dari binatang seperti ayam. Nah, hal inilah yang mengajarkan akan pentingnya harmoni dan keseimbangan dalam alam semesta dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kelebihan adanya Banten yang terakhir yaitu sebagai bentuk perwujudan upaya pelestarian budaya dan tradisi Hindu. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan pertanyaan yang kedua, yaitu nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, dan sebutkan langkah-langkah yang dapat diterapkan. Nah, jadi adapun nilai-nilai dalam ajaran agama Hindu yang dapat diterapkan agar kita sebagai umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi. Yang pertama adalah dengan memperkuat pengamalan ajaran Trikaya Parisuddha atau 3 perbuatan yang disucikan. Kita dapat melaksanakan ajaran Manacika, yaitu berpikir yang baik, kemudian dengan Wacika atau berkata yang baik, dan Kaika atau berperilaku yang baik. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan pengamalan nilai-nilai ajaran Pancayama Brata sebagai bentuk pengendalian diri, khususnya berkaitan dengan ajaran-ajaran Satya, yaitu selalu jujur dalam berbuat atau berperilaku, kemudian Awyawaharika, yaitu selalu melakukan usaha atau kegiatan berlandaskan kebenaran dan kedamaian atau Dharma, dan Asteya, yaitu tidak mencuri atau tidak menggelapkan harta benda milik orang lain seperti halnya perbuatan korupsi ini. Kemudian juga kita dapat meningkatkan keyakinan akan adanya karma pala di setiap perbuatan termasuk korupsi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap perbuatan, perilaku, ataupun kegiatan yang kita lakukan, apapun yang kita tanam sekarang, itulah yang kita akan tuai hasilnya nanti. Jadi jika kita saat ini gemar menanam perbuatan baik, maka pastinya kesejahteraan dan kebahagiaan yang kita akan dapatkan. Begitu pula sebaliknya, jika kita gemar menanam perbuatan buruk, maka nantinya kesengsaraan dan penderitaan yang akan kita dapatkan. Kemudian kita juga harus mengendalikan sifat-sifat satripu atau 6 musuh dalam diri, di mana kita khususnya harus mengendalikan sifat kama atau hawa nafsu dan loba atau sifat rakus maupun tamak. Nah, kemudian adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar perilaku korupsi ini tidak semakin marak terjadi. Yaitu yang pertama tentunya sebagai pondasi awal adalah dengan meningkatkan dan memperkuat nilai-nilai dharma atau kebenaran, serta ajaran agama Hindu dalam setiap tindakan yang kita perbuat. Kemudian yang kedua adalah melakukan pendidikan anti korupsi untuk meningkatkan
pemahaman akan nilai-nilai etika dan moral serta dampak bahaya korupsi di tingkat masyarakat ataupun di kalangan pejabat publik. Kemudian yaitu dengan mengadakan kampanye atau seminar kepada masyarakat luas mengenai integritas, tanggung jawab, dan nilai-nilai anti korupsi. Kemudian yang terakhir yaitu dengan memastikan bahwa lembaga-lembaga hukum berfungsi dengan baik, serta memberlakukan hukum yang tegas terhadap setiap tindakan kejahatan korupsi tanpa adanya pandang bulu terhadap siapapun. Nah, selanjutnya kita akan beranjak kepada pertanyaan nomor 3, yaitu nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak dan berikan solusinya. Nah, adapun nilai-nilai ajaran agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online, di mana meliputi ajaran catur purusa arta atau 4 tujuan hidup manusia serta pancayama brata, yaitu berupa 5 macam bentuk pengendalian diri manusia dalam lingkup jasmani, di mana dalam ajaran catur purusa arta ini terdapat 3 nilai yang dilanggar, yaitu yang pertama adalah melanggar nilai dharma, di mana bisnis prostitusi online merupakan perilaku tercela karena merusak moral dan sosial, melanggar etika seksual, dan dapat menyebabkan penderitaan sehingga sangat bertentangan dengan prinsip kebenaran, kasih sayang, dan kehormatan dalam ajaran Dharma. Kemudian juga melanggar nilai arta, di mana mencapai kekayaan berupa harta benda juga salah satu tujuan hidup manusia. Namun hendaknya harus diperoleh sesuai dengan prinsip dharma atau kebenaran. Akan tetapi dalam bisnis prostitusi online justru merupakan cara mendapatkan harta benda yang tidak sesuai dengan ajaran dharma sehingga melanggar konsep harta ini. Kemudian yaitu melanggar nilai kama, di mana bisnis prostitusi online cenderung mengejar keinginan atau hawa nafsu seperti keinginan untuk mendapatkan materi dengan cara yang mudah tanpa mengacu pada ajaran agama dan dharma. Nah, selain ajaran catur purusa arta, juga terdapat ajaran pancayama brata yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online ini, yang mencangkup 2 nilai yang dilanggar, yaitu melanggar nilai ahimsa, di mana ahimsa merupakan ajaran non-kekerasan, karena bisnis prostitusi melibatkan eksploitasi dan penindasan terhadap individu yang terlibat, serta sering terjadi pelecehan fisik, psikologis, dan seksual yang sangat bertentangan dengan nilai ahimsa yang mengajarkan untuk saling menghormati kehidupan dan menghindari penindasan dan kekerasan terhadap sesama makhluk hidup. Kemudian yaitu dengan melanggar nilai Brahmacharya, yang merupakan konsep ajaran pengendalian diri dan pemahaman yang tepat mengenai seksualitas. Karena bisnis prostitusi online ini telah mengeksploitasi kebutuhan seksual untuk keuntungan yang telah bertentangan dengan penghormatan terhadap integritas tubuh dan seksualitas yang diajarkan dalam agama Hindu. Nah, jadi untuk mencegah bisnis prostitusi online semakin berkembang, ada pun langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tentunya adalah dengan meningkatkan dan memperkuat nilai-nilai dharma atau kebenaran serta ajaran agama Hindu dalam diri. Kemudian memberikan edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman akan dampak negatif bisnis prostitusi bagi fisik, moral, serta mental. Kemudian yaitu dengan memberikan pelatihan maupun peluang kerja bagi pihak yang terlibat bisnis prostitusi ini sebagai alternatif yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian yaitu dengan mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak mereka untuk mengurangi risiko terlibat bisnis prostitusi dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintahan. Nah, berikutnya kita akan beranjak kepada pertanyaan yang nomor 4, yaitu ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dan beri contoh. Nah, adapun nilai-nilai agama Hindu yang dapat saya pelajari ketika saya dan teman-teman saat itu berkunjung ke panti asuhan Ananda Sewa Dharma yang terletak di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, yaitu berkaitan dengan ajaran catur paramita. Kemudian juga Trihita dan nilai sewa dan dana. Nah, di mana catur paramita ini merupakan
4 perbuatan yang luhur, khususnya terkait dengan nilai karuna atau rasa cinta kasih, serta mudita atau rasa bersimpati terhadap sesama. Di mana ketika mengunjungi panti asuhan, cara tidak langsung mengajarkan kita untuk bersimpati dan saling mengasihi, serta peduli terhadap sesama, khususnya kepada anak-anak panti asuhan ini. Nah, contohnya dengan memberikan dukungan, semangat, serta motivasi kepada anak-anak panti asuhan Ananda Sewa Dharma. Nah, selain itu juga terdapat ajaran Trihita Karana, khususnya yaitu terkait dengan pawongan atau menjaga hubungan yang baik terhadap sesama makhluk hidup, di mana dengan berkunjung ke panti asuhan dapat menciptakan hubungan yang erat dengan anak-anak panti asuhan, sehingga hal ini dapat menciptakan hubungan yang harmonis terhadap sesama, contohnya melalui kegiatan belajar dan diskusi bersama. Kemudian yaitu terkait dengan nilai sewa dan dana, yaitu pelayanan dan pemberian tanpa pamrih, di mana melalui kunjungan ke panti asuhan mengajarkan kita pentingnya memberikan pelayanan dan bantuan kepada yang membutuhkan secara tulus ikhlas, bukan hanya dalam wujud materi, namun juga dalam bentuk ilmu, semangat, dan lain-lain. Contohnya yaitu dengan memberikan bantuan makanan dan pembelajaran bahasa Inggris kepada anak-anak panti asuhan Ananda Sewa Dharma. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan kelima, di mana manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah mendapatkan penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan berikan contoh. Nah, menurut pandangan saya, hubungan antara kepasrahan dengan perilaku korupsi dapat terjadi jika seseorang merasa bahwa nasib mereka sudah ditentukan dan mereka tidak bisa mengubah situasi mereka. Mereka akan lebih cenderung membenarkan tindakan korupsi sebagai cara untuk bertahan hidup atau mengambil apa yang bisa diambil. Namun, hal tersebut justru merupakan konsep kepasrahan yang salah, karena perilaku korupsi merupakan wujud loba atau serakah pada diri manusia. Sedangkan konsep kepasrahan yang benar mengacu pada perilaku menyerahkan segala urusan dan hasilnya kepada Tuhan setelah kita melakukan usaha semaksimal mungkin dengan selalu percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik untuk umatnya. Jadi perilaku korupsi ini justru akan menentang ajaran-ajaran Dharma atau kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan Ide Sanya Widiwasa. Nah, untuk berikutnya saya akan lanjutkan terkait dengan pembahasan pertanyaan yang keenam, yaitu dalam konteks pemujaan, manusia hanya dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Nah, hubungkanlah pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Yoga Center selama ini. Jadi, setelah saya melakukan pengkajian secara lebih dalam di Yoga Center, tepatnya di TK Saiwa Dharma yang berlokasi di daerah Banyuning, di mana TK Saiwa Dharma ini juga menyediakan pelatihan praktik yoga untuk anak-anak TK dan juga orang tua serta masyarakat di daerah Banyuning. Dari hal tersebut, saya menemukan bahwa yoga dan pranayama merupakan bagian integral untuk mencapai keharmonisan dan keseimbangan diri. Dengan melakukan praktik yoga yang disertai dengan pranayama melalui teknik pengambilan pernapasan yang baik, maka praktik yoga ini akan membantu menciptakan harmoni antar berbagai aspek diri. Melalui praktik yoga dan pranayama ini, seseorang akan dapat menenangkan mental pikirannya dan dapat meningkatkan konsentrasi, serta memfokuskan diri sehingga pikiran yang buruk dapat dihindari dan secara tidak langsung, maka perkataan serta perbuatan juga dapat lebih terarah ke arah yang positif. Selanjutnya kita akan beranjak ke pertanyaan yang ketujuh, yaitu dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Bhagavad Gita bahwa walaupun engkau tidak berhasil melaksanakan ketidakterikatan pada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Jadi, ungkapan Bhagavad Gita tersebut berasal dari ajaran bakti dalam kitab suci Hindu yang memuat dialog antara Sri Krishna dan Arjuna di medan perang.
Nah, inti dari makna Bhagavad Gita tersebut menjelaskan bahwa waktu harus digunakan untuk pengembangan spiritual dan semua tindakan yang positif. Hal ini berarti bahwa tindakan sehari-hari termasuk sembahyang dan pekerjaan duniawi, jika dilakukan dengan kesadaran dan niat yang tulus serta diperuntukkan bagi Tuhan, maka hal tersebut pastinya akan selalu membawa kedamaian, kebahagiaan, dan berkah dalam hidup. Lalu berikutnya beranjak pada pertanyaan nomor 8, yaitu, Ngaben, banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Nah, jadi ngaben merupakan upacara adat prosesi pembakaran jenazah yang dilakukan umat Hindu. Upacara ngaben juga bermakna sebagai upacara membayar utang, di mana dalam agama Hindu setiap manusia yang lahir telah terikat dengan 3 hutang, yaitu hutang kepada dewa atau Tuhan, kemudian hutang kepada leluhur, dan hutang kepada orang suci. Nah, jadi upacara ngaben ini merupakan upacara untuk membayar hutang atau rene, khususnya pitra rene atau hutang kepada leluhur. Nah, adapun tujuan dari upacara ngaben ini, yang pertama adalah mempercepat proses pengembalian unsur-unsur panca mahabhuta. Kemudian yaitu sebagai simbolisasi untuk menyucikan atma orang yang telah meninggal dari ikatan duniawi dan memungkinkannya dalam mencapai moksa bersatunya Atman dengan ide Sang Yang Widiwasa. Kemudian yaitu sebagai ekspresi rasa ikhlas, cinta kasih, dan penghormatan dari keluarga yang ditinggalkan, serta wujud rasa persatuan dan solidaritas di antara masyarakat Hindu. Nah, apakah upacara ngaben ini dapat dikatakan sebagai pemborosan? Jadi, perspektif terkait boros atau tidaknya upacara ngaben ini dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang individu dan keluarga yang melaksanakannya. Karena besarnya biaya yang dikeluarkan dalam upacara ngaben ini kembali lagi pada kemampuan finansial serta tingkatan yadnya yang dipilih oleh masing-masing orang. Nah, adapun solusi alternatif untuk mengurangi pengeluaran yang tinggi dalam upacara ngaben ini, ya ini pertama adalah melalui upacara ngaben massal dengan dadia atau keluarga lain yang juga melaksanakan upacara ngaben. Kemudian yaitu melalui upacara ngaben kremasi yang dilakukan di tempat krematorium. Sarana upakara juga akan disiapkan langsung di sana serta biaya akan disesuaikan dengan dana yang kita anggarkan. Sehingga dengan alternatif ngaben ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengeluaran baik dari segi biaya, waktu, maupun tenaga. Kendati demikian, meskipun beberapa orang berpendapat bahwa biaya yang dikeluarkan dalam upacara ngaben cukup tinggi, namun banyak masyarakat Hindu yang menganggapnya sebagai investasi yang layak sebagai bentuk untuk melaksanakan kewajiban agama dan bentuk bakti serta cinta kasih kepada leluhur ataupun orang yang telah meninggal. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya juga harus tetap dilandasi dengan penuh keyakinan dan keikhlasan serta yang terpenting tidak menjadi ajang pamer untuk menunjukkan kekayaan dan kesuksesan. Kemudian untuk selanjutnya adalah pembahasan dari pertanyaan nomor 9, di mana pertanyaannya yaitu, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yadnya besar-besar seperti ngeteg linggih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbangkan beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Jadi, mengapa banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yadnya dibandingkan untuk menyumbang beasiswa bagi anak-anak miskin? Menurut pendapat saya, yang pertama yaitu karena beberapa masyarakat Hindu lebih meyakini bahwa upacara yadnya memiliki nilai keagamaan dan nilai spiritual yang tinggi dalam memberikan manfaat yang lebih besar kepada kehidupan dan alam semesta. Kemudian banyak juga beberapa masyarakat Hindu yang kurang menyadari secara penuh bahwa memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan juga menjadi bentuk ibadah dan bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa. Namun, perlu kita ketahui bahwa tidak semua juga masyarakat Hindu memandang bahwa memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan itu kurang penting. Karena dalam agama Hindu diajarkan untuk selalu menciptakan keselarasan hubungan dengan Tuhan, sesama makhluk hidup, dan lingkungan sebagai wujud ajaran Trihita sehingga dapat menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam hidup. Nah, untuk berikutnya adalah pembahasan dari pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-10, yaitu terdapat kutipan Bhagavad Gita yang menyatakan bahwa di mana ada Krishna penguasa yoga dan Arjuna yang bersenjatakan busur
perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi adapun beberapa contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan kutipan Bhagavad Gita bab 18 sloka 78, yaitu yang pertama kita dapat dengan rutin melaksanakan praktik yoga, di mana seseorang yang mempraktikkan yoga atau meditasi merupakan wujud panutan dari Krishna untuk kebijaksanaan dan keseimbangan batin serta bekerja keras dengan dedikasi dan tekad sebagai wujud Arjuna akan mencapai kesejahteraan mental dan fisik, kesuksesan dalam karir dan kehidupan pribadi, kemuliaan melalui perilaku etis dan nilai-nilai moral yang terjaga. Kemudian yaitu dengan selalu berpegang teguh pada ajaran dharma atau kebenaran dalam menjalani kehidupan, sehingga dapat mencapai keselarasan moral yang langgeng. Kemudian yaitu selalu tekun dan gigih dalam melaksanakan setiap tugas atau kewajiban, seperti halnya sang Arjuna yang selalu gigih menjalankan tugasnya sebagai ksatria sehingga niscaya akan dapat memperoleh kesuksesan. Kemudian yaitu dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, di mana seseorang yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial sama halnya seperti sang Arjuna dan dengan dukungan serta bimbingan dari figur yang bijaksana seperti Krishna. Seperti halnya Krishna, mereka akan dapat mewujudkan kemuliaan dan kesejahteraan. Nah, jadi sekianlah pemaparan dari saya terkait dengan pembahasan dari pertanyaan ujian akhir semester Agama Hindu kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan saya juga memohon maaf jika selama menyampaikan presentasi kali ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.